Terima kasih atas cerahan dan pengenalan tentang keutamaan ilmu hadis. Pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Yang pertama tentang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar kalau sampai kita menyampaikan sesuatu atau kita mengalamatkan sesuatu pada Rasulullah SAW, tetapi padahal tidak, misalnya beliau mengatakan begini, mengatakan begitu padahal tidak, itu kan dosanya besar sekali dan bahkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira ada nggak batasan minimal di mana kita itu kalau tidak memenuhi itu sebaiknya tidak kita sampaikan dulu? Entah kita harus pahami dulu atau kita harus memastikan dulu sanadnya peralihan dari mana atau bagaimana, itu pertama. Jadi kaidahnya apa minimal sampai kita itu aman menyampaikan hadis yang pernah kita dengar. Yang kedua, pertanyaannya singkat juga mengenai singkatan tadi SAW misalnya. Karena akhir-akhir ini teknologi cara menyampaikan pesan sudah banyak, adalah SMS, Twitter dan lain-lain. Dan kadang-kadang media tersebut ada keterbatasan karakter Arabnya itu mungkin jadi bisa keluar dan lain sebagainya, atau mungkin jumlah hurufnya terbatas gitu kan. Kalau dibatasi kondisi seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Assalamualaikum. Untuk yang pertama, benar apa yang disampaikan oleh Allah tadi, bahwa dalam sebuah hadis, ya, hadis ini adalah hadis yang paling mutawatir, ya, hadis yang paling banyak riwayatnya. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatasnamakan sesuatu kepada saya atau berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siap-siap masuk ke dalam neraka. Ada hadis yang lain, kalau tadi dikatakan dengan sengaja, gimana kalau tidak sengaja karena tidak tahu? Dalam riwayat Bukhari dikatakan, "Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatasnamakan aku padahal sebenarnya saya tidak pernah mengatakannya, maka siap-siap berada di neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi SAW termasuk dosa yang sangat besar, ya, karena indikasi dosa besar adalah ketika diancam dengan neraka. Nah, sekarang gimana kita yang tidak tahu? Nah, inilah pentingnya untuk kita belajar hadis, ya, agar kita bisa memilah, membedakan antara yang mana sabda Nabi yang benar, ya, memang beliau katakan, dan yang mana tidak pernah beliau katakan. Ya, ini perlu belajar, ya, tidak mungkin kita langsung tahu. Dan bagaimana kalau kita belum tahu? Nah, disinilah posisinya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm." Jangan kamu ikut-ikutan dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, atau jangan mengatakan sesuatu yang belum kamu ketahui. Ya, kalau saja dalam ilmu-ilmu duniawi, ya, ilmu keteknikan, kedokteran, tidak mungkin seorang mau ngomong, ya, atas nama ilmu kedokteran padahal dia tidak tahu apa ilmu keteknikan dan semacamnya, maka apatah lagi mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ya, sangat tidak etis, bahkan tidak boleh, haram seseorang sampai mengatasnamakan Nabi SAW lalu dia tidak tahu. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini sahabat Nabi SAW, lama mendampingi Nabi SAW. Karena beliau tahu bahwa dia adalah sahabat, maka sebagian tabi'in menziarahi beliau, minta tolong bacakan kepada kami hadis-hadis Nabi SAW. Apa tanggapan beliau? Beliau mengatakan, "Kabirna wa nasina." Kami ini sudah tua, sudah banyak lupa. Wal hadisu an Rasulillah SAW syadid. Dan berbicara atas nama Nabi SAW adalah pekerjaan yang berat. Yang padahal beliau ini suka berdakwah, suka menyampaikan, namun karena beliau khawatir jangan-jangan salah, ya, maka beliau mengatakan ini satu resikonya besar. Maka beliau minta maaf tidak sampai menyampaikannya. Itu sahabat yang pernah dengarkan langsung. Ya, apatah lagi kita. Jadi intinya, ya, memang benar. Yang kalau kita belum yakin, ya, jangan kita sampaikan. Karena ada sebagian hadis mengatakan yura annahu kadzib. Bahkan seorang yang masih ragu-ragu ini benar tidak hadisnya, ya, lalu dia tetap menyampaikan, fahu ahadul kadzibain. Dalam hadis dikatakan dia dianggap sebagai salah seorang dari dua pendusta. Kalau dia masih ragu-ragu, ya. Jadi
usahakan itu yang bisa kita tidak katakan kecuali kita yakini. Karena begitulah ilmu. Ya, sholat itu dikatakan ilmu karena didasari dengan keyakinan, bukan prasangka-prasangka belaka. Ya, jadi gitu ya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ya sebagaimana kita sudah katakan dan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, untuk salawat ini jangan disingkat. Ya, bahkan ya kadang kami katakan ya berdasarkan yang kami pahami bahwa lebih mungkin kita menyingkat Allah SWT ya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah tentunya kita sebutkan Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla itu sebagai kemuliaan kepada Allah. Tapi tidak ada perintah khusus bahwa ketika Allah disebutkan kita harus mengatakan Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Muhammad SAW memang ada perintah khusus. Jangan sampai nama beliau disebutkan lalu kita tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, maka ya kalau karakternya kan biasa 160 ya kalau tidak salah atau 159. Singkatlah semuanya ya, DST-nya, DLL-nya, tapi untuk salawat ya. Dan ketika kita menulis secara lengkap sallallahu alaihi wasallam ya, niatkan pahala kepada Allah. Ya, bahwasanya Allah akan bersalawat kepada kita ketika kita menyebutkan secara lengkap. Dan ya tidak apa-apa ya kalau sampai 2 kali 2 SMS dan ya, untuk mendapatkan pahala yang mulia ini. Ya, Allahu a'lam. Jadi tetap yang kami melihat tetap bukan menjadi alasan yang untuk kita singkat. Allahu a'lam. Baik, berikutnya ada. Oke. Ada 2 step. Yang pertama tadi mengenai mempelajari hadis, itu apakah kita perlu mempelajari juga sanadnya? Apakah kalau seandainya kita mempelajari matanya saja itu kurang afdal atau seperti apa? Kan tadi kan dibahas mengenai fadilah mempelajari hadis. Lalu ahlul hadis itu juga salah satunya orang yang mempelajari hadis, mengamalkan, mengajarkan gitu ya. Nah, mempelajari hadis ini seberapa jauh seharusnya kita mengejarnya? Apakah emang harus perfect itu sampai ke mempelajari sanadnya? Yang pertama, yang kedua, saya ingin mendapat deskripsi gambaran mengenai ahli hadis. Bukan ahlul hadis ya, ahli hadis. Tadi kan salah satu disebutkan Syekh Al-Albani. Nah, beliau itu sampai mendapat predikat ahli hadis, itu seberapa hebat beliau. Nah, saya ngambil contoh begini. Kalau di zaman sekarang kita mendengar ada orang mendapat predikat ahli ilmu penerbangan, kita kan bisa membayangkan contohnya Pak Habibie. Oh, beliau ahli ilmu penerbangan itu mengerti seluk-beluk pesawat, bisa mendesain pesawat, kalau diminta menghidupkan industri pesawat terbang, beliau bisa, dan sebagainya. Nah, ini ahli hadis itu seberapa hebat ya? Maksudnya biar kita bisa lebih menghargai Syekh Al-Albani seperti apa gitu. Apakah beliau sampai hafal Al-Bukhari, kitabnya dan sebagainya? Itu saya ingin mendapatkan gambarannya. Untuk yang pertama, ya, ilmu hadis ini memang terbagi 2. Ada yang disebut dengan ilmu hadis riwayah, periwayatan, dan ada yang dinamakan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah maksudnya seperti kita mempelajari hadis innamal a'mal binniyat. Itu maksudnya apa itu innamal a'mal binniyat? Ya. Lalu man kadzdzaba alayya muta'ammidan, apa maksudnya itu? Ya. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, apa maknanya? Ini hadis-hadis kalau kita baca Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, setiap hadis yang kita pelajari, kita mau tahu apa hukum-hukum yang bisa dipetik dari atau faedah yang bisa dipetik dari hadis itu namanya ilmu hadis riwayah. Ada yang dinamakan ilmu hadis dirayah. Nah, ini yang dipelajari adalah ilmu alatnya, ya, ilmu alatnya. Artinya seperti dalam hadis dikatakan ini hadisnya mauquf. Apa artinya mauquf? Marfu, itu marfu apa itu? Diriwayatkan oleh 7. Siapa yang dimaksudkan 7? Diriwayatkan oleh 5. Siapa yang dimaksudkan oleh 5? Hadis ini mursal, siapa itu? Nah, untuk yang pertama, seharusnya semua umat Islam berusaha untuk mengetahuinya. Ini wajib, ya, sebatas kemampuan kita tentunya. Untuk yang kedua, inilah yang miliknya orang-orang yang memang menggeluti secara detail ilmu hadis. Ya, ini hukumnya fardu kifayah, ya istilahnya. Kalau yang pertama ini hukumnya sampai fardu ain. Ya, seharusnya kita ini semua memahami hadis-hadis yang dibacakan
dan yang kita baca sebatas kemampuan kita. Untuk yang kedua ini dia adalah fardu kifayah. Siapa yang mempelajari dan mendalaminya, maka ini satu keutamaan. Tapi siapa yang tidak tahu, yang tidak tahu istilah-istilah itu, yang penting dia mengatakan ini sahih, yang jelas dia mesti tahu ya, ini sahih. Ya, jadi orang bilang ini sahih. Umpama kita katakan kaidah umum, semua hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sahih, kerjakan saja, tidak usah khawatir. Nah ini tugasnya dia tinggal memahami, melaksanakan dan menyebarluaskan, sudah. Ya, itu fardu ain bagi dia. Adapun mengetahui rincian begitu banyak hukum-hukum ilmu, istilahnya ilmu mustalah hadisnya, ini kewajiban fardu kifayah. Sebagian saja, sebagian sudah pelajari, maka yang lainnya tidak berdosa. Ya. Untuk yang kedua tentang siapa yang sebenarnya dikatakan ahli hadis. Ahli hadis setiap zaman istilah ini berbeda-beda maksudnya. Ya. Kalau dulu di zaman Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari pernah mengatakan saya menghafal ya 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ya. Dan ada yang, kalau Imam Ahmad mengatakan saya menghafal jutaan hadis, dan kalau mereka mengatakan menghafal jutaan hadis atau 100 hadis atau satu hadis saja, kalau mereka maksudnya menghafal satu hadis itu bukan satu hadis sama dengan kita ya. Kalau ditanya ada hadis yang dihafal akhi, bilang ada. Apa itu? Innamal amal binniyat. Teruskan cuma itu. Ini bukan satu hadis, ini sepotong kecil dari hadis ini ya. Satu hadis itu ya dibaca secara lengkap. Bahkan dulu ulama, yang kalau Imam Bukhari kan bilang ya, kalau kita baca dari hadis pertama, haddatsana al-Humaydi ya, haddatsana al-Hubaydi qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, lalu an Alqamah bin Waqqas al-Laitsi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal amal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Begitu hadis Bukhari, hadis pertama dan Imam Bukhari syaratnya secara lengkap. Begitu yang dimaksudkan menghafal hadis dulu ya. Tapi kan itu ya fardu kifayah lah ya. Kalau seperti kita yang penting paham maksudnya, kalau bisa hafal alhamdulillah. Tapi perlu ya diusahakan lah yang kajian-kajian hadis ya, ini perlu diusahakan sebatas kemampuan kita dan tidak rugi ketika kita menghafalkannya. Dulu ulama itu menghafal gitu. Kemudian terus ya dengan perkembangan zaman, maka ada yang disilahkan Amirul Mukminin fil hadis ya. Jadi seperti khalifahnya dalam bidang hadis. Ada yang disilahkan sebagai hakim, ada yang disilahkan muhaddis. Untuk kondisi saat sekarang ini ya, dalam kondisi kekinian kita ini, hari ini kalau dikatakan Syekh Al-Albani ahli hadis, di zaman ini ahli hadis yang menghafal ribuan hadis dengan sanad itu banyak juga, masih banyak ya. Seperti terutama di negeri India, itu mereka hafalannya kuat-kuat itu ya. Tapi kadang tidak paham ya, ini juga ya, sebagian mengandalkan hafalan tapi tidak paham. Kalau Syekh Al-Albani, beliau terus terang dari sisi menghafal hadis tidak menghafal hadis ya. Artinya menghafal hadis secara matan dan secara lengkap semuanya, tidak. Beliau pernah diberitahu bahwa ada seorang yang menghafal Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa begitu berarti terbit lagi satu cetakan Sahih Bukhari ya. Bagi beliau itu tidak terlalu penting karena sudah ada bukunya. Bagi beliau paling penting adalah bisa membedakan yang mana sahih dan mana tidak. Apa kelebihan Syekh Al-Albani rahimahullah? Beliau paham istilah-istilah hadis ya. Dan beliau menghafal juga hadis tapi tidak menghafal kutubus tis'ah, kutubus sittah. Ya, kalau dalam fasahan hafalan mungkin Syekh bin Baz rahimahullah contoh termasuk yang menghafal kutubus sittah ya. Padahal beliau adalah seorang yang tunanetra. Syekh Al-Albani tidak menghafal semuanya itu, tapi beliau bisa memilah. Ya bayangkan kutubus sittah itu, semua beliau telah baca satu persatu dan telah menyeleksi hadisnya satu persatu dan telah menghukumi satu persatu. Orang-orang dulu ya, hadis-hadis sebelum zaman abad ke-15 Hijriah ini, hadis-hadis itu tidak disebutkan ini sahih, hasan, dhaif, dan jadi kita yang baca Sunan Abi Daud masih ada keraguan ini sahih enggak ya. Tapi setelah zaman Syekh Al-Albani, zaman ketika orang dulu kenapa tidak menghukumi satu persatu hadis? Karena istilahnya mereka, ada istilah yang terkenal di kalangan mereka, man asnada faqad ahala.
Siapa yang sudah menyebutkan sanad hadis, rentetan periwayat hadis itu sudah menunjukkan kepada kita ini orangnya. Silakan kamu hukumi sendiri. Karena orang dulu begitu lihat, oh tahu si fulan ini pendusta, si fulan ini jujur. Ini hadisnya kesimpulannya begini. Jadi cukup saya disebutkan, tidak usah disebutkan kesimpulannya, cukup saya disebutkan rentetan periwayatnya. Mereka sudah bisa tahu. Tapi kita kan sekarang ini biar banyak kita baca, tapi kita tidak tahu siapa ini orangnya. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti saat sekarang kita butuh orang seperti Syekh Al-Albani. Allah menghidupkan orang seperti Syekh. Dan Syekh Al-Albani tentunya bukan satu-satunya ahli hadis, masih banyak ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa beliau telah datang dengan satu karya yang sangat besar memudahkan kita untuk bisa menyimpulkan hadis. Sebagian kesimpulan beliau mungkin masih bisa didiskusikan kalau sebagian ya berbeda dengan beliau dalam hukum hadis tersebut. Namun karya beliau tidak bisa dipungkiri telah begitu besar jasa beliau memudahkan bagi kita untuk bisa membaca hadis dan memahami apakah dia sahih atau tidak. Jadi untuk zaman sekarang ini beliau dianggap sebagai ahli hadis, muhaddits istilahnya. Dan kalau di zaman dulu mungkin seandainya beliau hidup di zaman Imam Bukhari mungkin belum dikatakan ahli hadis. Tapi memang gitulah, setiap zaman punya ulamanya. Allah menjaga agama ini dengan keberadaan ulama-ulama dan kualitas keilmuan itu sebatas dengan kemampuan manusia yang ada pada waktu itu. Ya, kenapa ulama kita kalibernya ini kualitasnya tidak sama dengan ulama terdahulu? Karena ahli bid'ahnya juga zaman ini tidak sama dengan ahli bid'ahnya zaman dulu. Ya. Kalau ahli bid'ahnya zaman ini biar orang kayak kita insya Allah bisa menghadapi. Ya. Maka tidak perlu juga terlalu cerdas untuk menghadapi mereka. Ya. Tapi kalau di zaman-zaman dulu, yaitu juga penghafal Quran, penghafal hadis, maka butuh orang-orang seperti Imam Ahmad, ya butuh seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Bukhari dan yang semacamnya. Kayak gitu. Ya, jadi ini pengakuan, ya, pengakuan. Jadi seperti Pak Habibie dikatakan ahli pesawat. Ya, beliau juga ini di kalangan ahli hadis yang paling berhak menilai adalah para ahli hadis dan semua sepakatnya secara objektif yang kita menilai bahwa Imam Syekh Al-Albani adalah ahli hadis abad ini dan beliau tidak maksum. Beliau ada salahnya, tidak sedikit salahnya, tapi kebenaran beliau lebih besar, lebih banyak dan tidak bisa dipungkiri jasa-jasa beliau yang sangat besar untuk umat Islam dalam bidang yang satu ini. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsir. Berikutnya kita sebelum menuju sesi berikutnya, materi sebenarnya apa workshop ini ada 2 buku modul ya yang bisa di-download. Yang pertama bisa di-download di tinyurl, bisa dicatat ya kalau ada yang punya, tinyurl.com/ oh